Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para siswa yang dirahmati Allah, kita sampai kepada materi mujahadah an-nafs bagian ketiga. Memang materinya kita tukar terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kedua kita bahas Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan sekarang kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs, husnudon dan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kita terjemahkan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa hajaru wa jahadu, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa raga mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan di sini memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin, kepada orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu. Wa ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka satu sama lain saling melindungi. Waladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, yang belum berhijrah, malakum min walayatihim, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka. Artinya walayatihimnya ini tidak ada. Hatta yuhajiru, sehingga mereka berhijrah. Wa inistansorukum, dan jika mereka meminta bantuan mufiddini, dalam hal agama, fa'alaikumun nasru, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini, bahwa kaum muslimin terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang pertama, golongan pertama adalah golongan yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau boleh dikatakan sebagai ranking satunya kaum muslimin di saat itu. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu, dan berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan jiwa raga mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ikut dengan Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kaum muslimin yang sungguh sangat mulia. Mereka adalah walladzina awaw wa nasaru. Mereka orang-orang yang menyiapkan tempat, menyiapkan rumah, menyiapkan tempat tinggal, dan membantu siapa? Membantu orang-orang muhajirin yang kita sebut sebagai kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang beriman, umat Islam yang tinggal di Madinah, yang membantu orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah atas perintah Rasulullah SAW. Ini golongan umat Islam yang kedua. Golongan orang yang sangat mulia di hadapan Allah. Mereka mau berbagi harta benda mereka. Bahkan pada saat itu sampai Rasulullah, sebelum ada hukum faraid turun dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Sampai-sampai keduanya itu saling mewarisi.
Bahkan ada di antara kaum Ansor yang rela membagi harta bendanya. Ketika ada kaum Ansor yang memiliki 2 rumah, maka rumahnya itu sampai direlakan kepada kaum Muhajirin, diberikan kepada saudaranya. Kenapa? Karena Rasulullah mempersaudarakan keduanya. Bahkan sampai mewarisi. Begitu orang itu meninggal, begitu orang salah satunya meninggal, maka salah satunya akan mewarisnya itu. Ini sebelum turun ayat-ayat tentang faraid yang mengatur tentang warisan. Itu kelompok orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga yang ada pada Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Walladzina amanu walam yuhajiru. Orang-orang yang beriman atau kaum muslimin yang beriman yang belum melakukan hijrah atau yang masih ada di kota Mekah. Itu yang berikutnya. Dan ini di hadapan Allah sungguh tetap mulia. Tetapi kemuliaan itu tidak melebihi kemuliaan kaum Ansor dan tidak melebihi kemuliaan daripada kaum Muhajirin. Karena apa? Karena dia hanya berjuang dengan hatinya. Bagaimana dengan kaum Ansor? Kaum Ansor dia berjuang dengan hati dan hartanya. Bagaimana dengan kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin dia berjuang mengikuti Rasulullah dengan hati, harta, jiwa dan jiwanya. 3 ikatan di sini. Hati, harta dan jiwanya. Maka 3 ikatan ini sungguh sangat mulia. Bagaimana dengan orang yang beriman yang masih di Makkah? Tetap mulia. 1 ikatan saja. Sambung hatinya dengan Rasulullah itu sudah menjadi sangat mulia, apalagi menggunakan 3 ikatan ini. Makanya kaum Muhajirin kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah saat itu. Orang-orang yang ranking satunya adalah kaum Muhajirin, kemudian di bawahnya ada kaum Ansor, dan yang ketiganya adalah kaum muslimin yang belum melakukan hijrah. Dan yang keempat adalah kaum mukmin yang melakukan hijrah tetapi sesudah ada perjanjian Hudaibiyah. Untuk perjanjian Hudaibiyah nanti kita bahas pada bab-bab berikutnya, bab tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nanti kita akan bahas tentang perjanjian Hudaibiyah. Dan dikatakan pula bahwasanya hijrah itu adalah sebagai pembukaan jihadun nafs, atau yang kita sebut juga dengan mujahadah an-nafs. Lalu apa sih mujahadah an-nafs itu? Mujahadah an-nafs itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah mujahadah, yang kedua adalah an-nafs. Mujahadah ya berarti sungguh-sungguh. Mujahadah berarti sungguh-sungguh, sedangkan an-nafs berarti nafsu atau jiwa raga. Dengan kata lain, mujahadah an-nafs bisa kita terjemahkan secara bebas dengan istilah kontrol diri atau pengendalian diri. Secara istilah, mujahadah an-nafs dapat diartikan sebagai perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mansur mendefinisikan mujahadah an-nafs sebagai penyapihan jiwa dari syahwat dan melepaskan hati dari angan-angan yang merusak. Dengan demikian, mujahadah an-nafs bisa disebut sebagai pengendalian diri atau kontrol diri. Rasulullah setelah selesai perang Badar pernah bersabda bahwasanya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar atau jihad yang sangat besar sekali. Padahal saat itu posisinya bahwa Rasulullah baru saja melakukan perang Badar. Perang Badar itu perang yang terjadi di Badar dengan 313 umat Islam dan 1.000 orang kaum kafir Quraisy. Akan tetapi perang yang sangat besar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar ini? Jihadun nafs atau mujahadah an-nafs, mengontrol diri kita sendiri. Ini lebih besar karena apa? Kalau perang Badar musuhnya kelihatan. Perang berkelahi, mati masuk surga. Tetapi ketika jihadun nafs, kita berperang melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita berperang melawan godaan syaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadid bisur'ati. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah pegulat itu orang yang kuat. Bukanlah orang yang ototnya kekar itu adalah orang yang kuat. Bukanlah orang yang mampu memenangkan tinju itu orang yang kuat. Bukanlah orang yang mampu mengangkat beban berat itu orang yang kuat," kata Rasulullah SAW. Akan tetapi, innamas syadid, orang yang kuat itu allazi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Artinya apa? Yang disebut dengan orang kuat itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Dari hadis di atas kita bisa belajar bahwasanya ada pesan dari hadis itu. Yang pertama, kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu ini sungguh tak terkendali sekali. Lalu bagaimana cara melawannya? Cara melawan hawa nafsu adalah dengan cara kita taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah melalui berzikir. Kemudian yang kedua dari kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi adalah hendaknya manusia menghindari diri dari nafsu amarah yang dapat menjerumuskan manusia pada kejahatan dan tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat buruk, itu kita sebut dengan nafsu amarah. Yang keduanya adalah nafsu lawamah, nafsu yang menyesali perbuatan buruk manusia itu. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang telah terkendali. Yang ketiganya, kandungan dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu, Abu Hurairah juga pernah bertanya kembali pada Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata melalui sebuah hadis, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Kemudian Rasulullah SAW mengulangi beberapa kali dan bersabda, "Jangan marah." Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang mengerti dan memahami tentang karakter, watak, dan psikologi seseorang. Artinya apa yang perlu kita ketahui di sini? Kita tidak boleh kalah dengan nafsu. Anak-anakku pelajar SMA Negeri 1 Anjatan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Lalu bagaimana kita bisa berusaha untuk membiasakan diri berperilaku mujahadah an-nafs? Yang pertama, untuk membiasakan diri kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat malas untuk beribadah. Datangin Allah. Yang keduanya adalah melaksanakan perintah Allah. Perintah apa? Apa saja yang Allah perintahkan. Perintah sholat, kita laksanakan sholat. Perintah puasa, kita laksanakan puasa. Perintah zakat, perintah haji bagi yang mampu. Perintah berbuat kebaikan, kita laksanakan itu. Dan itu akan bisa mengontrol diri kita. Yang ketiganya adalah menjauhi perbuatan tercela. Diajak judi, kita tolak. Diajak mabok, kita hindari. Kita diajak bolos sekolah, kita tolak. Teman ngajak kita berbuat buruk, kita hindari teman itu.
Ya seperti itu, menjauhi dari perbuatan tercela. Berikutnya hikmah dan manfaat tentang perilaku mujahadah an-nafs. Yang pertama, dapat meningkatkan kesabaran. Kalau kita benar-benar sudah bisa mengendalikan emosi diri kita, mengontrol diri kita, kita bisa meningkatkan kesabaran diri kita. Yang keduanya, hikmahnya adalah dapat mempertimbangkan, memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan diri. Kalau kita cuma mampu beli sendal jepit, ya kita beli sendal jepit. Jangan maksain sendal yang lebih bagus. Kalau kita mampunya cuma beli sepatu KW, ya kita beli sepatu KW. Tidak memaksakan diri dengan membeli sepatu yang original. Dengan mujahadah itu, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, bisa mengontrol diri kita, maka efeknya adalah kita dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nafsu kita tidak lagi memaksa kita untuk tidak bersyukur. Kita diberikan oleh Allah hidup, kita bersyukur. Kita diberikan oleh Allah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sepeda, tidak memiliki apa-apa, kita tetap bersyukur. Karena apa? Tetangga kita di sebelah sudah meninggal, nggak bisa jalan lagi atau sudah lumpuh. Itu dari mujahadah itu kita bisa meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan hubungan baik antar sesama. Karena ketika kita mampu mengontrol diri kita, maka kita tidak lagi pernah bersuuzon kepada orang lain, tidak bisa berburuk sangka kepada orang lain. Karena emosi kita sudah terkontrol di sini. Nafsu kita sudah terkontrol. Jadi ketika melihat ada orang melakukan keburukan, kita tidak lagi bisa berpikir buruk di sana. Yang kelimanya, dapat menghindarkan seorang muslim dari berbuat maksiat. Kita akan tahu mana yang maksiat, mana yang enggak. Dengan kontrol diri, kita bisa menghindari maksiat itu. Yang keenam, bisa menghindari perpecahan dan timbulnya perselisihan. Yang ketujuh, mampu mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas. Gak akan gelisah kalau kita bisa mengontrol diri. Gak akan cemas, apalagi iri kepada orang lain. Tidak. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedelapan, akan dari kesemuanya itu mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah daripada kita berbuat, itu hikmah dari kontrol diri. Yang berikutnya adalah husnudon. Husnudon berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah husnu, yang kedua adalah adzon. Husnu berarti baik, adzon berarti prasangka. Husnudon bisa kita terjemahkan dengan berprasangka baik. Secara istilah, husnudon memiliki pengertian sebagai suatu sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Yang kita lihat selalu dalam bentuk positif saja. Husnudon juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnudon kepada sesama manusia. Lalu bagaimana dengan husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Biasanya orang itu kadang suka bersuuzon, berpikir jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu kita tingkatkan bahwa husnudon, berpikir positif pada Allah, berpikiran positif itu ada tiga. Yang pertama adalah berpikiran positif kepada Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah otak yang kurang mampu, belajarnya ini misalkan otaknya bebel, susah untuk menerima pelajaran, kita harus berhusnudon kepada Allah. Itu tanda Allah suka kepada kita. Kenapa suka? Kok kita diberikan kebebelan otak, kenapa kita berhusnudon? Kenapa kita suka? Kenapa Allah suka pada saya yang bodoh? Biasanya kalau anak itu bodoh, orang tuanya akan suka datang kepada kiai, meminta doa pada kiai untuk anaknya agar diberikan otak yang lancar. Biasanya juga kalau kita merasa otak kita bodoh, kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Apa yang mau disombongkan? Bodoh. Biasanya kalau kita otak kita bodoh atau kita miskin, kita malam hari suka bangun meminta kepada Allah, berdoa, dan Allah senang dengan doa-doa kita itu. Itu yang pertama adalah husnudon kepada
Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Yang keduanya, husnudzon ada juga husnudzon kepada diri sendiri. Kita harus berpikir bahwa kita dapat mencapai tingkat yang lebih baik daripada kita saat ini. Pada Quran surat Yusuf ayat 12, ayat 87, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah husnudzon kepada sesama manusia. Contoh, misalkan ada orang lewat, dia ngebut, maka kita harus berhusnudzon kepada dia, harus berprasangka baik kepada dia. Kenapa? Oh, mungkin dia lagi buru-buru. Ada orang mencuri kemudian tertangkap digebukin, kita harus husnudzon doa kepada dia. Apa maksudnya? Setelah uang sudah kelihatan mencuri kok, ketahuan ketangkap mencuri, kenapa harus husnudzon? Bisa jadi mencurinya itu bukan untuk dirinya. Contoh Robin Hood, untuk orang yang lain. Misal lagi ada teman kita yang masuk sekolahnya terlambat, kita bisa husnudzon kepada dia. Jangan begitu terlambat langsung kita ngomong, alah dia emang malas. Gak boleh seperti itu. Tapi kita harus berpikir, boleh jadi hari ini dia terlambat gara-gara susah dapat angkot, atau hari ini dia terlambat gara-gara bannya bocor, atau hari ini dia terlambat gara-gara sesuatu yang menyebabkan, ada sesuatu yang menyebabkan dia terlambat, bukan keinginannya untuk terlambat. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, manfaat perilaku husnudzon. Yang pertama adalah terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama. Karena husnudzon dapat mendorong seseorang bersikap baik kepada sesamanya. Yang keduanya, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi sumber kebahagiaan karena didasari ketulusan. Ini hikmah atau manfaat daripada husnudzon. Yang ketiga, selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Karena kadang ketika kita mendapat bahagia, kita bahagia, senang. Tetapi kalau ada teman kita yang mendapatkan bahagia, kadang kita suka iri, suka suudzon. Dia anaknya satu, gara-gara dia suka deketin guru. Gak bisa itu. Kalau orang yang berhusnudzon, maka kita akan senang dengan kebahagiaan orang lain. Yang keempat, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Kenapa? Karena tidak dipenuhi dengan nafsu, dengan suudzon, dan dengan yang lain-lainnya yang buruk-buruk. Yang kelima, mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon dan perlu kita kembangkan. Kemudian yang terakhir, materi terakhir kita pada bab ini adalah ukhuwah atau persaudaraan. Pengertian ukhuwah secara istilah itu bisa diartikan sebagai perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Tiap pihak memiliki kondisi atau perasaan yang sama. Ini ukhuwah, baik suka maupun duka. Ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang keduanya, ukhuwah Insaniyah. Dan yang ketiganya adalah ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dijalin karena keimanan yang sama. Sesama umat Islam berarti kita adalah saudara. Ini yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang keduanya adalah ukhuwah Insaniyah. Persaudaraan yang dijalin karena kita sama sebagai makhluk Allah. Sesama manusia di dunia ini adalah saudara. Saudara dari mana? Bapak moyang kita kan satu, Nabiullah Adam alaihissalam. Maka sama manusia di dunia ini adalah saudara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan manusia didasarkan kepada bangsa dan tanah airnya, tanpa membedakan agama apapun. Kalau kita tinggal di satu negara, maka kita terikat oleh ukhuwah watoniyah, persaudaraan satu bangsa, satu tanah air. Manfaat ukhuwah itu yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya memiliki banyak teman dan saudara, dan ketiga memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan yang sulit atau jika menghadapi kesulitan dalam hidup. Contohnya, karena kita punya banyak saudara, kita susah, maka insya Allah akan banyak yang membantunya. Yang keempat, memperkuat persaudaraan sama muslim.
Dan yang kelima, terhindar dari perpecahan dan konflik. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.